sekalian, terhadap yang dikemukakan Pak Prapto memang pantas kalau Pak Prapto bilang mengerikan. Karena pendekatannya itu adalah pendekatan hukum. Jadi kalau tidak begini maka akan dihukum begini. Tapi kenyataannya memang banyak hukum di negeri ini yang tidak jalan. Karena kita kembali lagi, tadi Pak Prapto mengawali dengan mengatakan bahwa ada sedikit masalah dengan penerapan Pancasila di negeri kita. Saya kira ini tidak terlepas dari mestinya acara semacam ini kita kembangkan untuk mempelajari kenapa sampai hal itu terjadi. Hal itu terjadi karena dulu menurut faham saya yang sebenarnya terlalu awam dalam soal Pancasila. Pancasila ini diposisikan sebagai satu ideologi yang sebenarnya itu paripurna. Kalau hanya diterapkan bagian per bagian maka akan timbul masalah. Mulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa, itu harus berakhir dengan sila terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Saling berhubungan. Itu saling berhubungan. Nah dulu mungkin Pak Prapto, pada waktu penerapan dulu, konsepsi yang dulu dikembangkan pada waktu awal-awal khususnya pada periode Orde Baru adalah sila ketuhanan yang Maha Esa itu memang banyak acara-acara ibadat, banyak acara-acara simbolisasi dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Juga kemanusiaan yang adil dan beradab itu dikembangkan dalam bentuk bagaimana saling menghormati, pluralisme dikembangkan dan sebagainya. Sampai perwakilan dan kebangsaan, kemudian perwakilan yang permusyawaratan perwakilan. Tetapi semua itu tidak berakhir kepada keadilan sosial. Nah mungkin karena dulu ketika Bung Karno mengembangkan konsep ideologi ini, itu pemilik penjaga nilai di belakang itu adalah sosialisme. Artinya keadilan sosial. Itu yang mengawali. Nah penjaga ini berganti dengan para profitur, para pengusaha rente. Kemudian dengan datangnya globalisasi, ini para penindas sumber daya alam, menggurusi sumber daya alam, itu menjadi penjaga nilai-nilai Pancasila di belakang. Kemudian Pancasila dioperasikan oleh mereka, para ideolog, yang kemudian hanya menampilkan sisi-sisi misalnya ketuhanan yang Maha Esa itu, rajinlah sholat, rajinlah pergi ke masjid, ke gereja, bangun rumah ibadat. Ya. Tetapi itu tidak berakhir kepada bagaimana kesejahteraan. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Karena pemiliknya sudah berganti Pak Prapto. Jadi saya kira kita harus kembalikan lagi. Sebelum aturan-aturan itu ditetapkan, saya kira memang paham tentang untuk apa Pancasila ini harus dikembalikan. Dia harus dikembalikan kepada pemilik sejati dari pesan-pesan Pancasila itu. Sasaran terakhir itu. Sasaran terakhir, yaitu keadilan sosial. Walaupun itu bukan pekerjaan gampang ya Pak. Bukan pekerjaan gampang. Satu contoh, Mas, satu contoh bahwa setelah 60 tahun kita merdeka, kita baru punya undang-undang tentang penduduk. Baru kemarin dibikin selesai Komisi 2 DPR RI. 60 tahun. Bagaimana kita bisa membangun kalau kita tidak tahu siapa penduduk kita?